Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Muqaddimah surat Taghabun. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mulai masuk ayat pertama dari surat Taghabun. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya yusabbih, apa saja yang di fis samawati wa fil ard, itu semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih artinya adalah mensucikan. Mensucikan dari apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang sesat. Sebagaimana orang Nasrani, mereka menuduh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Maka waliyadu billah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari memiliki anak. Dan begitu juga orang kafir Quraisy, mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki anak perempuan. Orang Quraisy itu meyakini para malaikat Allah itu adalah dayang-dayangnya Allah, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya mensucikan Allah dari tuduhan orang-orang yang menistakan Allah, atau dan juga orang-orang yang tidak mau mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Dan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala di sini bukan hanya terbatas pada 99 nama saja, masih banyak. Apa saja yang layak atau pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat tersebut. Maka dari sini bisa kita dapati bahwasanya yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya manusia saja, bahkan pohon mereka bertasbih. Bahkan dulu diriwayatkan Rasulullah SAW ketika hijrah, ada pohon yang mana pohon tersebut itu bersalawat kepada beliau. Maka lantas bagaimana lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa saja yang di langit dan di bumi semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tasbih atau mensucikan Allah di sini ini adalah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Begitu juga tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Karena dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid.
dakwah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang menodai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di sini menggunakan kata ma fis samawati ma fil ard, maka apa saja, bukan hanya pohon, hewan sekalipun itu juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika pagi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kalah. Maka ada sebuah kejadian yang lucu. Ada orang yang mana ketika pagi dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pohon-pohon yang ada di sekelilingnya mereka mensucikan Allah. Pohon ketika pagi ketika angin berhembus, pohon mensucikan Allah. Subhanallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melihat pohon tersebut itu berzikirnya seperti apa. Beda dengan manusia. Manusia berzikir ya lisannya itu bergerak. Kalau lisannya tidak bergerak, itu artinya tidak bisa dikatakan dia sedang berzikir. Kalau ada orang misalnya dia, kenapa kamu diam? Saya sedang berzikir kepada Allah. Maka itu bukan berzikir, itu sedang khusyuk untuk tidur. Nah, namanya berzikir itu kan dengan lisan. Begitu juga ketika berzikir itu tidak bisa dibatin. Begitu juga zikir itu tidak bisa cuma sekedar goyang-goyang. Lidahnya lisannya tidak bergerak. Karena ada sebagian orang itu majelis zikir, dia badannya bergerak sana kemari, tapi ternyata lisannya tidak menggerakkan. Jadi lisannya tidak bergerak. Maka lantas bagaimana bisa dikatakan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan hewan-hewan sekalipun, hewan yang sampai dikatakan sampai anjing sekalipun itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada orang misalnya non muslim pagi-pagi jalan-jalan sama anjingnya, pemiliknya mensekutukan Allah sedangkan anjingnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu makna bahwasannya ketika seseorang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa lebih hina dibanding binatang. Binatang itu semua mentasbih, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sang pemilik itu malah menyekutukan Allah sedangkan hewan peliharaannya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku walhul hamdu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena memiliki segala sesuatu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ketika dipuji, dia dipuji atas pemberian Allah. Maka ketika manusia misalnya dia diberikan harta yang berlebih, dia diminta untuk mensedekahkan. Apakah semua hartanya? Tidak, hanya sebagian. Dan ketika dia mensedekahkan barang yang mana itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dia dipuji. Coba bayangkan, misalnya ibu-ibu dititipi sedekah, tolong ini disalurkan ke panti asuhan, misalnya diberi, dititipi, kemudian ibu menyalurkannya. Kita sebagai orang yang dititipi, kan sudah tugas kita menyalurkan sebagaimana amanahnya. Kemudian ibu dipuji, Masya Allah, misalnya Ibu Painah dermawan sekali. Kira-kira ketika kita dipuji demikian,
kita merasa tersanjung atau tidak? Ya enggak lah, itu bukan punya saya, itu titipan. Nah begitu juga ketika misalnya kita dipuji oleh orang lain karena kita gemar bersedekah, kita banyak berbuat baik, kita menolong orang lain. Untuk apa kita bangga? Karena itu semua adalah titipan, bukan punya kita. Lahul mulku, segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seseorang yang memuji kita, misalnya Masya Allah Ibu Bainah dermawan sekali, Alhamdulillah Bu, Pak, itu hanya titipan dari Allah, saya hanya sebagai orang yang menyalurkan. Nah begitu juga ketika kita banyak beramal, kita banyak bersedekah, kemudian ada orang yang mengatakan, alah itu sedekahnya cuman pencitraan karena konon katanya mau maju pilkada. Nah sebentar lagi kan pilkada serentak. Oh lah itu cuman pencitraan, dia mau maju maka dia pura-pura baik. Maka kalau ada seseorang yang menjelek-jelekkan kita, padahal kita sudah berbuat baik, kita ikhlas karena Allah, kita berbuat baiknya ikhlas. Ya, untuk apa kita bersedih? Untuk apa kita kita gundah gulana? Toh saya ketika bersedekah membantu orang lain itu bukan harta saya. Nah untuk apa? Seperti tadi itu titipan. Saya kan hanya menjalankan sesuai amanahnya. Kemudian ketika saya dicela, nah itu kan saya cuma menjalankan, nah tidak masalah, ya sudah. Ini sebab pertama. Sebab kedua insya Allah nanti kita jelaskan di ayat selanjutnya. Walahul hamdu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbuat apapun, memutuskan segala sesuatu itu terpuji. Dan ketika menghukumi sesuatu, menetapkan sebuah hukum, hukumnya tidak ada cacat sedikit pun, semua terpuji. Segala bentuk, segala sesuatu itu dipuji. Adapun manusia itu ketika misalnya dipuji, itu dipuji hanya di sisi, misalnya di sisi A. Adapun di sebelah misalnya B, itu belum tentu manusia dipuji. Ada seseorang itu misalnya dia dermawan, suka membantu orang lain, akhirnya dipuji. Tapi di sisi yang lain, mohon maaf, mungkin dia dicela. Misalnya dia dermawan membantu orang lain, tapi orang terdekatnya itu tidak dibantu. Kan ada orang seperti itu, dia dermawan membantu orang lain, ada bantuan orang yang jauh dibantu, ada bencana alam di suatu kota dibantu. Tapi ternyata ada sebagian orang sekelilingnya itu membutuhkan kelaparan, dia tidak membantunya. Kan ada orang seperti itu. Maka itulah manusia. Manusia itu dipuji dari sisi A, belum tentu di sisi yang lain itu dia dipuji. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu ketika sholat, misalnya ibu sholihah ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terpuji dari segala sisi. Sedangkan manusia itu dipuji hanya di sisi A, sisi B, belum tentu dia dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mentakdirkan, untuk menetapkan, sangat mampu. Sedangkan manusia, ada manusia yang secara kekuatan, secara otoritas, dia memiliki otoritas untuk menetapkan, untuk mengesahkan undang-undang. Tapi ternyata
walaupun dia misalnya memiliki otoritas, belum tentu dia bisa mengesahkan undang-undang tersebut. Misalnya anggota DPR kan bisa mengesahkan sebuah undang-undang. Apakah ketika saya setuju undang-undang itu kemudian disahkan demikian? Belum tentu. Undang-undang tersebut harus melalui uji kelayakan, kemudian harus melalui diskusi, debat, dan lain sebagainya. Padahal dia memiliki otoritas untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Nah, itulah manusia. Begitu juga terkadang presiden memiliki keputusan, saya ingin seorang pemimpin memiliki kebijakan, saya ingin menetapkan demikian. Itu terkadang kebijakannya harus melalui uji tuntas terlebih dahulu di Dewan Perwakilan Rakyat atau lain sebagainya. Padahal kan namanya pemimpin tertinggi, misalnya pemimpin sebuah negara, ya sah saja dia untuk mengesahkan sebuah undang-undang. Namun ternyata tidak demikian. Dia harus melalui diskusi dan musyawarah. Dan terkadang ketika sudah melalui diskusi dan musyawarah, undang-undang atau keputusan yang dia tetapkan belum tentu undang-undang tersebut itu dipuji oleh orang yang menerimanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala undang-undangnya, aturannya itu semuanya terpuji. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kalian, wahai manusia. Manusia itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ada sebagian manusia tersebut Allah ciptakan, Allah takdirkan dia menjadi orang kafir. Dan ada juga sebagian orang tersebut diciptakan dan Allah takdirkan menjadi orang mukmin. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang mukmin, maka hendaklah kita bersyukur, alhamdulillah. Dan ketika kita bersyukur, salah satu tanda syukur yang sempurna adalah kita mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Allah menakdirkan kita sebagai orang mukmin, maka pergunakanlah kesempatan ini, nikmat ini dengan sebaik mungkin. Kita memperbanyak amal ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan malah merasa bangga atau merasa saya kan diciptakan mukmin, tenang, ya sudah. Kalau orang mukmin pasti masuk surga, orang kafir pasti masuk neraka. Nah, itu kalau kita tahu bocoran yang ada di Lauhil Mahfud. Permasalahannya kita tidak tahu bocoran di Lauhil Mahfud itu seperti apa. Maka kalau ada orang yang bertanya, tenang, selama seseorang itu masih ada keimanan walaupun sebiji zarrah, maka pasti dia masuk surga. Memang memang hadisnya demikian. Tapi permasalahannya, siapa yang bisa menjamin kita sampai akhir hayat itu? Mukmin, masih dalam agama Islam. Ada seseorang yang disebutkan dalam hadis Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang itu paginya beriman kepada Allah, ketika sore dia kafir. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Dan ada seseorang yang ketika paginya itu kafir, sorenya mukmin, atau sorenya mukmin, paginya yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Kan demikian. Maka jangan sampai seseorang itu merasa berbangga, merasa cukup atas amal yang pernah dia kerjakan, atau malah menggampangkan. Yang penting kan saya hafal syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan sebagian orang itu kan menggampangkan, yang penting man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Yang penting saya ngafalin la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Yang penting kalau akhir hayatnya la ilaha illallah kan masuk surga. Nah, pertanyaannya, tahu dari mana kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Karena mengucapkan la ilaha illallah, ibu-ibu sekalian, itu bukan hanya ditinjau dari apakah dia fasih membaca la ilaha illallah atau tidak. Itu dilihat dari kesehariannya. Jadi ada apa track recordnya. Kalau seseorang itu kesehariannya, kehidupan sehari-harinya itu beriman, bertakwa, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terjatuh ke dalam maksiat, dia segera sadar, dia segera bertaubat, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau Allah tetapkan dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lah kalau orang yang modelan seperti itu, apakah bisa dapat jaminan di akhir hayatnya la ilaha illallah? Belum tentu. Maka jangan pernah kita menggampangkan sebuah amalan, atau misalnya ya yang penting begini. Nah, kita tahu dari mana? Kecuali kita sudah dapat kisah-kisah di Lauhil Mahfud, misalnya Pak Bejo bin Paino itu mukmin, ya sudah, nggak usah beramal, karena amal itu percuma, iya kan? Karena kita sudah dapat kisi-kisi dari Lauhil Mahfud. Mau bermaksiat sebanyak apapun, kalau takdirnya surga, ya nanti ujung-ujungnya masuk surga. Nah begitu juga kalau misalnya Pak Paino bin Paimin ditakdirkan catatan di Lauhil Mahfudnya itu kafir, nggak usah beramal, karena percuma. Orang kafir itu kan amalnya tidak bermanfaat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tahu. Lah masalahnya nggak ada di antara kita ini yang tahu. Kapan taunya? Ya minimal tahu itu pernah mati lah. Nah iya. Nah permasalahannya kan kalau orang sudah mati, sudah meninggal, kan nggak bisa balik lagi. Ya kalau balik itu kan hanya di mimpi ya. Saya semalam mimpi Bapak hidup lagi, ya itu mimpi. Nggak ada di dunia nyata. Tiba-tiba ada orang sudah sebulan yang lalu dikuburkan, tiba-tiba ngetuk pintu, Assalamualaikum. Wah, kok Bapak ternyata masih hidup? Oh, itu mungkin salah nguburin orang gitu loh. Tapi orang tidak mungkin orang sudah mati kemudian bangkit lagi. Maka itu kalau kita pengen tahu bocoran kita ini masuk surga atau neraka, kan minimal sudah pernah mati. Dan nggak ada di antara kita ini sudah pernah mati duluan, kecuali mati kecil. Apa itu mati kecil? Tidur. Tidur itu kan mati kecil. Tapi kalau yang mati yang sesungguhnya tidak ada. Bahkan sampai mati suri pun itu sebagian dokter itu membantah, itu bukan mati. Ada sebagian urat sarafnya itu yang tidak berfungsi normal, sehingga dia seakan-akan mati sampai tidak bernafas. Maka mati suri itu ya bukan kalau di masa kita kan kadang orang mati suri itu artinya jasadnya tidak diterima oleh bumi, kan kadang begitu. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di kampung saya demikian. Jadi kalau ada orang mati suri itu artinya dia jasadnya itu tidak diterima oleh bumi. Ya walaupun sampai detik ini saya belum pernah dengar atau melihat langsung. Ini yang nyata loh ya, bukan cuma konon katanya, bukan cuma cerita. Ada orang yang sudah misalnya sudah di takzik, misalnya di yasini kan yasin, sudah orang sudah membacain, sudah ditahlil, sudah di tetangga sudah pada takziah semua, tiba-tiba ketika keranda mau dibawa ke kuburan tiba-tiba bangkit, itu saya belum pernah dengar sampai detik ini. Tapi kalau cuma katanya kan ya banyak, dan ceritanya kan itu tidak bisa divalidasi. Kita tidak bisa apakah ini benar atau tidak. Bahkan bukan hanya itu, ada konon katanya. Kalau cuma ceritanya ya katanya, ada orang yang sudah mau dikubur tiba-tiba bangkit.
Jadi cuma katanya. Tapi ketika ditanya, kamu tahu dari mana? Ya pokoknya katanya. Ya dari mana? Katanya. Saya dari si fulan. Ditanya, kamu tahu dari mana? Katanya, saya dengar dari itu. Ditanya lagi, dari mana? Saya katanya. Nah, katanya ini kalau dalam hadis itu tidak bisa dikatakan sebagai hujjah atau dalil. Kila. Jadi kila dikatakan, katanya itu nggak bisa dijadikan dalil. Maka kalau misalnya ibu-ibu baca sebuah hadis kila, maka derajat hadisnya itu agak turun derajatnya. Karena apa? Karena orang tersebut itu tidak bisa divalidasi. Kecuali misalnya para ulama itu mengatakan hadis ini adalah sahih. Karena ada sebagian dalam riwayat hadis orangnya itu tidak diketahui siapa namanya. Seperti contohnya Rasulullah SAW suatu ketika pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Kemudian ada salah satu sahabat yang mengatakan, aku sholat ya Rasulullah. Apakah sholat engkau qashar ya Rasulullah? Kok sholat duhurnya cuma 2 rakaat? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah benar yang dia katakan? Benar. Nah, para ulama hadis, ahli sejarah itu menelusuri siapa sahabat yang mengingatkan Rasulullah ini. Tidak ada satupun ulama yang bisa memastikan nama sahabat tadi. Misalnya fulan bin fulan, tidak. Dalam hadis hanya disebutkan sahabat tersebut itu namanya Dzul Yadain. Dzul Yadain itu artinya adalah seseorang yang memiliki 2 tangan. Jadi manusia memiliki 2 tangan. Ada yang mengatakan Dzul Yadain ini gelar orang tersebut. Nama aslinya tidak ada yang tahu. Itu kan ada seperti itu. Dan itu hadisnya sahih. Tapi ketika hadis misalnya kila secara umum, itu intinya derajat hadis tersebut itu agak turun. Karena orang tersebut tidak bisa divalidasi. Karena hadis itu kan berkaitan dengan perawi. Siapa yang meriwayatkan? Misalnya atas-atasnya dari Rasulullah, kemudian rantai sanad selanjutnya orang-orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Ini sedikit ilmu ya untuk ibu-ibu sekalian tentang hadis. Thiqah, terpercaya. Tapi ada misalnya di mata rantai ke-7, orang tersebut itu seorang pendusta. Maka hadis tersebut itu langsung derajatnya turun. Atau orang yang pernah menipu, atau orang yang hafalannya lemah, nanti derajat hadisnya itu turun. Kapan bisa dikuatkan? Kalau hadis tersebut itu ternyata jalurnya banyak. Ternyata yang meriwayatkan generasi ke-7 ini, mata rantai ke-7 ini bukan cuma satu, bukan cuma misalnya orang yang hafalannya lemah, tapi ternyata ada orang-orang yang hafalannya kuat. Maka riwayat orang yang hafalannya lemah ini dibuang, nggak dianggap. Yang dianggap adalah orang yang hafalannya kuat, seperti itu. Dan biasanya ini riwayatnya tidak disebutkan kecuali sebagai penguat. Tidak disebutkan di yang utama. Yang utama adalah orang-orang yang riwayatnya adalah kuat, riwayatnya kuat, hafalannya baik, orang yang jujur, adil dan lain sebagainya. Ini disebutkan ketika untuk memperkuat hadis tersebut bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh orang banyak. Seperti hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ada yang mengatakan 7. Di setiap mata rantainya itu 7 orang. Ada yang mengatakan 20. Dan 20 ini kan bisa jadi satu hafalannya agak kurang, tapi kan 19 hafalannya kuat. Maka tetap dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Karena tidak mungkin orang satu bisa mengalahkan 19. Ini otomatis sudah tertolak. Nah, ini tentang hadis. Maka ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan manusia. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Dan semua itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, bagaimana dengan kita? Kita
takdir kita kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala fakullu muyassirun lima khuliqalah. Dan setiap manusia itu akan dimudahkan untuk menjalani takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh, maka insya Allah orang tersebut insya Allah tercatat sebagai orang yang mukmin dan masuk surga. Maka ketika kita dimudahkan untuk beramal soleh, ya kita syukuri, kita tambah giat beribadah, bukan malah saya dimudahkan untuk beramal soleh, berarti amalan saya banyak. Hati-hati, bisa jadi amalan tadi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala gugurkan karena kita merasa ada rasa sombong, iri, sombong, pamer, ujub dan lain sebagainya. Wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu yang engkau kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dikerjakan manusia. Bahkan manusia mau bersembunyi dimanapun, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak nampak juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka ini hendaklah menjadi muhasabah bagi kita semua. Allah itu tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala itu tahu niat kita apa. Kita membantu orang tersebut niatnya apa? Apakah kita ikhlas atau kita pengen pamer? Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di isi hati kita. Walaupun kita tidak menampakkan mimik wajah. Kita datar, tapi Allah tahu di hati kita sejatinya amalan tersebut itu karena tujuan pamer atau mencari tendensi dunia. Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka ketika ada orang yang menjelekkan kita, meremehkan kita atas amal perbuatan kita, innallaha bima ta'maluna basir. Ini harus kita yakini sehingga kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah mutung. Kita nggak gampang mutungan ketika kan kadang orang itu ketika ada orang yang memusuhi kita, menjelek-jelekkan kita, kadang kan ada rasa mutung, down. Kita langsung down, udahlah. Ya udah, orang nggak ada yang mendukung saya, orang semua memusuhi kita. Tenang. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha melihat atas apa yang kita kerjakan. Jadi tidak usah khawatir mau orang mengatakan, mau ngata-ngatain kita apa, gak ada manfaatnya. Kita mau dikatakan dasar pamer, tapi dalam hati kita saya ikhlas kok, saya ikhlas kepada Allah. Nggak usah sakit hati, ya sudah, biarkan. Maka ketika ada orang mengatakan demikian, kita pakai sebuah kaidah. Ketika anjing menggonggong, maka kafilah berlalu. Nggak akan ada manfaatnya orang mau ngatain saya apa loh. Saya ikhlas, saya murni menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Saya beribadah, saya sholat malam. Ketika manusia tidak ada yang melihat kita, kemudian pagi-paginya didapati kita misalnya ngantuk. Kan kadang orang ketika sholat malam kan sering kali kita kan kalau sholat malam kan tengah malam harus begadang ya. Karena keyakinan sebagian kita ini namanya sholat tahajud itu harus didahului tidur dulu. Padahal sholat tahajud tidak harus tidur terlebih dahulu. Memang sholat tahajud itu yang utama adalah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Nah, seringkali ketika seseorang sholat malam di sepertiga malam terakhir, dia bangun, artinya kan istirahatnya dikurangi. Dan tidak jarang ketika pagi
ngantuk, akhirnya ketiduran. Kemudian suaminya datang, ibu kerjaannya cuman tidur terus. Padahal sebelum kita tidur, kita sudah cuci piring, cuci baju, malamnya sholat tahajud, kita sudah menyiapkan makanan untuk anak-anak, bekal, kemudian baju untuk anak-anak sekolah. Ya sudah, innallaha bima ta'maluna basir. Ya sudah. Atau misalnya lagi tidur, lagi capek ketiduran, wah saya capek banget, saya kalau tidak tidur nanti saya takutnya misalnya tidak bisa fit, misalnya karena setelah ini saya ngantor, saya naik motor atau naik mobil, takutnya malah ngantuk sehingga bisa kecelakaan. Saya tak tidur sebentar, barang 15 menit sudah masang alarm. Tiba-tiba misalnya anak atau pasangan kita atau mertua kita datang, kamu kerjaannya tidur terus, padahal baru 5 menit yang lalu. Ya sudah, innallaha bima ta'maluna basir. Nggak usah berkecil hati, nggak usah sakit hati, cukup disenyumin aja. Untuk apa kita berkecil hati? Sudah kita berkecil hati karena bisa jadi ketika kita akhirnya bapak nggak tahu, bapak tidur, saya itu sudah nyuci piring, nyuci baju, mempersiapkan semuanya, saya malam sholat tahajud, bapak kerjanya cuma tidur. Nah, bisa jadi ketika kita menimpali, kita membalas, malah amalan yang kita kerjakan semalam itu hilang. Jadi ya sudah, innallaha bima ta'maluna basir. Tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Itu harus benar-benar diyakini. Ngomong itu gampang, memang ngomong itu gampang. Yang perlu itu adalah praktek. Dan insya Allah saya yakin ibu-ibu sekalian pernah mengalami seperti itu. Maka ketika ada orang mencemooh kita, sabar, ibu nggak tahu atau bapak nggak tahu saya semalam ngapain, ya sudah, nggak usah dibongkar, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nggak usah kita malah mencak-mencak, malah yang ada malah jadi rame. Namanya orang ketika emosi jangan dibalas dengan emosi. Orang yang cerdas itu bukan membalas emosi dengan emosi, bukan membalas otot dengan otot. Orang yang cerdas ketika otot dilawannya dengan akal, bukan okol lawannya okol, bubar. Kalau otot dilawannya dengan akal, maka ada sebuah ungkapan di masyarakat Jawa, sing waras ngalah. Lah iya itu. Karena ketika orang itu emosi, seringkali tidak menggunakan akal sehatnya. Maka misalnya begitu juga ketika ibu melihat kok suami tumben pagi ini kok tidur, misalnya tidurnya itu tidak normal. Misalnya duduk di kursi tiba-tiba tidur, mungkin semalam begadang capek. Sudah saja, nggak usah pagi-pagi loh. Pagi-pagi, esok turu aja. Bisa jadi begitu. Tapi kecuali kalau misalnya tidurnya misalnya tidur telentang ngorok, ya jangan marah dulu ya, kita khusnudon dulu, mungkin semalam capek. Karena orang terkadang itu mendengkur karena rasa capek. Mungkin kita beri waktu berapa menit, kita bangunkan, Pak sudah siang Pak, ayo Bapak mau berangkat kerja kapan gitu kan, enak gitu. Oh iya Bu, siap gitu, bukan Pak tangi turu ya. Nah ini kita perlu mensikapi segala sesuatu itu dengan dengan kepala dingin. Jangan sampai kita ini dengan kepala panas, emosi. Begitu juga ketika suami dengan emosi, jangan balas emosi. Maka ini sayang, di sini nggak ada bapak-bapak.
laki-laki itu ketika menghadapi sesuatu itu kan identik dengan laki-laki itu mengedepankan logika, sedangkan perempuan mengedepankan perasaan. Maka tidak jarang perempuan ketika menghadapi sesuatu itu dengan emosi. Karena apa? Perasaan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, akhirnya langsung tumpah, jedel, semua ditumpahkan. Nah, laki-laki sejati, laki-laki yang dikatakan laki-laki menggunakan logika, ketika mendapatkan demikian ya jangan emosi dibalas dengan emosi. Itu laki-laki yang cemen, laki-laki yang lemah. Laki-laki itu mengedepankan logika, bukan mengedepankan perasaan. Ya mungkin kita ketika demikian kita sakit hati, tapi jangan semua perkara dibalas dengan perasaan. Perasaan dibalas dengan perasaan, yang jadi adalah kehancuran. Berbeda ketika perasaan dibalas dengan akal, logika. Insya Allah yang terjadi adalah kedamaian. Maka kalau misalnya suami marah-marah, senyumin. Bapak mau kopinya saya buatin lagi Pak, atau tehnya saya bikinin lagi, kan enak gitu. Suami ketika muncak-muncak kemudian, Pak kopinya saya mau buatin lagi Pak, sambil disenyumin. Kira-kira suami ketika diperlakukan seperti itu, apa yang akan dilakukan? Mencak-mencak lagi ya. Kok tambah marah ini ya, kebangetan ini. Apalagi tapi ya jangan ngomong Pak sudah minum obat belum. Nah, ini karena ketika minum obat itu identiknya tidak baik. Apalagi ibu-ibu sekalian, kita ini sedang kita ini sedang di bulan puasa. Bulan puasa itu kan kita ini kan seringkali lapar. Ketika seseorang lapar itu sangat mudah untuk tersulut emosi. Bukan hanya di rumah, di jalan itu gampang sedikit emosi. Ini orang depan ngapain sih? Tinggal maju dikit itu loh, kosong, nggak mau jalan-jalan. Kok malah jalan pelan-pelan? Kok jalannya pelan-pelan tengah? Ya mungkin semalam itu habis bikinin sahur, ngantuk ya. Gampang, jadi kita ini gampang tersulut emosi. Beda kalau misalnya kita bukan dalam kondisi perut kosong gitu, bisa lebih tenang. Maka ketika puasa itu sangat identik dengan orang main klakson, pampim, gampang emosi. Ya sudah, sabar. Nah kalau misalnya ngantuk, sadar diri, minggir, tidur 5 menit, baru melanjutkan perjalanan. Atau misalnya mampir ke masjid, tidur, pasang alarm, bangun, lanjut lagi. Nanti gimana kalau ngantor telat? Ya, nah itu resiko. Nah, kita lanjutkan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, bil haqqi. Allah menciptakan dengan hak. Hak itu dengan maksudnya hak. Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan main-main, bukan kebetulan, bukan cuman iseng. Saya iseng bikin langit sama bumi. Enggak. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu sudah ada tujuan. Tujuannya apa? Menciptakan langit dan bumi ada. Bukan sekedar iseng, bukan sekedar kebetulan semata. Enggak. Itu kan kita kan iseng. Kan kita suka iseng. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu kan tidak tidak secara kebetulan, ada tujuannya. Ketika kita ingin membuat sesuatu kan kita eksperimen, coba ini, coba itu. Allah Subhanahu wa taala ketika membuat sesuatu tidak coba-coba gitu loh. Coba-coba itu kan manusia. Di iklan untuk anak kok coba-coba.
Nah, itu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi nggak coba-coba, nggak iseng, nggak kebetulan, ada tujuannya. Nggak eksperimen. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik. Walaupun manusia misalnya ketika melihat bunganya ini indah, cantik sekali. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang ingin diciptakan seperti bunga? Tidak ada. Atau misalnya manusia misalnya kita ketika ke kebun binatang, ketemu misalnya ada binatang yang cantik, pintar sekali. Oh, ini lumba-lumbanya pintar sekali, cantik sekali. Mau nggak kira-kira manusia diciptakan seperti lumba-lumba? Tidak. Ini menunjukkan manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, paling baik. Namun demikian, walaupun manusia itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, manusia ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang cantik sekali, ganteng sekali, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang di bawah standar, ya ada. Tapi tenang, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Begitu juga kalau ada manusia yang diciptakan tidak normal. Pertanyaannya, mau nggak, Bu, anak ibu ini kan diciptakan tidak normal. Coba cari makhluk Allah yang ibu itu takjub. Mau nggak anaknya diciptakan seperti itu? Itu menunjukkan walaupun tidak normal diciptakannya, tidak sesuai standar manusia ya. Karena kan ada yang diciptakan di bawah standar, itu tetap paling sempurna. Karena tidak ada, coba cari di bumi, misalnya, oh gunung itu indah sekali, mau anaknya diciptakan seperti gunung? Atau misalnya melihat, oh monyet itu ganteng sekali, mau anaknya diciptakan seperti monyet? Enggak. Ini bukti, dalil bahwasannya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Walaupun di mata kita ini tidak seperti umumnya manusia, itu tetap ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka suatu ketika ada seorang suami, dia ingin menggombal kepada istrinya, wahai istriku, engkau adalah wanita yang cantik sekali. Kecantikanmu itu melebihi bulan purnama. Nah, ibu-ibu sekalian, orang Arab itu ketika mengkiaskan, menggambarkan keindahan, itu seringkali dengan menggunakan bulan purnama. Bulan purnama dalam bahasa masyarakat orang Arab itu adalah makhluk yang paling cantik. Itu bulan purnama. Nah, suaminya itu ingin gombal istrinya. Kamu, wahai istriku, engkau adalah wanita yang paling cantik, bahkan melebihi bulan purnama. Kalau seandainya bulan purnama itu bisa melebihi kecantikanmu, maka engkau akan aku ceraikan. Nah, ketika istrinya digombalin seperti ini malah bingung. Lah kan di masyarakat kita untuk menggambarkan sebuah kecantikan yang paling sempurna itu adalah bulan purnama. Lah saya kan biasanya saya kan cantiknya misalnya pas-pasan misalnya ya. Masa sih saya secantik bulan purnama? Ya walaupun seneng, kadang kan juga mikir, masa saya secantik bulan purnama? Akhirnya istrinya ini curhat, mendatangi beberapa ustadz, beberapa ulama, mendatangi para ulama. Wahai syekh, suamiku semalam mengatakan begini dan begitu. Bila demikian, maka jatuhlah cerai kepadaku, karena suamiku mengatakan kalau seandainya bulan purnama itu lebih cantik dari dirimu, maka engkau akan aku cerai. Kemudian para ulama berembuk, mereka mengatakan tidak. Sesungguhnya
engkau wahai ibu, wahai wanita, engkau lebih cantik dibanding bulan purnama. Kenapa? Bil wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka senanglah perempuan tersebut, bergembira. Nah, ini pertama. Kedua, ketika hikmahnya, ketika mengucapkan kata cerai itu jangan untuk main-main. Karena salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang mana seriusnya dianggap serius, bercandanya itu dianggap serius. Apa itu? Cerai, talak, rujuk, dan apa? 3 hal yang seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. 1, cerai, talak, cerai, kemudian nikah, sama Poligami. enggak, poligami itu kalau suami itu kalau sering ngomong poligami biasanya omong doang. Tapi kalau misalnya suami sudah paham syariat, ngerti, nggak pernah bahas poligami, ini hati-hati. Diam-diam langsung banget. Maka kalau ibu-ibu, kalau misalnya diguyoni sama suami, Bu, saya tak nikah lagi ya, tenang aja. Tenang aja. Nggak usah khawatir, Bu. Kalau perlu ditantang. Kalau perlu suami itu ditantang. Pak, Bapak kalau mau nikah lagi silahkan. Tapi Bapak siap nanggung nanti di akhirat. Itu suami akan mikir, oh, saya nggak bakalan nikah. Ini sudah ini bocoran ini ibu-ibu sekalian. Ini saya sudah survei ke banyak bapak. Dari yang baru nikah kemarin sore, nikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai yang sudah nikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Saya sudah survei. Jadi saya kadang ketika untuk memecahkan untuk menjalin keakraban, memecahkan kesunyian. Ketika umroh itu kan perjalanan 12 hari. Saya kadang ngobrol sama Bapak, Pak, jenengan pengen nikah mulai ngomong mboten, Pak? Enggak. Kenapa, Pak? Kalau ibu misalnya ngizinin nikah gimana? Enggak. Kalau ibu ngizinin saya nikah, malah saya semakin takut. Karena apa? Saya siap nanggung. Seperti itu. Suami itu kalau cuma ngomong pengen nikah nggak bakalan. Bahkan saya itu punya teman sejak mondok sejak tahun 2009. Sekarang 2014, sudah 15 tahun. Sampai saat ini dia juga nggak nikah lagi. Padahal dia udah ngomong, saya nanti ketika nikah, misalnya Mei nikah, 3 bulan atau 4 bulan setelahnya saya mau nikah lagi. Sampai detik ini masih saya tunggu omongannya, nggak nikah. Padahal teman saya itu orang yang pertama nikah di angkatan saya. Maka kalau misalnya suami ibu sering ngomong nikah lagi, poligami, cuekin aja. Kalau perlu ditantang, Pak, kalau mau nikah lagi silahkan. Tapi Bapak siap menanggung akibatnya, siap tanggung jawab di akhirat. Nggak usah diancam, Pak, nanti kalau saya kalau Bapak nikah lagi, saya minta cerai. Itu nanti Bapak nikah beneran, Bu. Karena di sebagian laki-laki cuma tukar tambah. Ada loh laki-laki seperti itu, ada. Oh, kalau misalnya cerai nggak apa-apa, kan saya juga dapat istri lagi. Tapi beda, Bapak silahkan nikah lagi, tapi siap tanggung akibatnya di akhirat. Nggak akan itu suami mau senakal apapun mikir. Kenapa? Ya kalau nggak adil, sedikit nggak adil aja sudah miring, Bu, di akhirat, Bu. Mikir. Itu hanya ketakutan kita, Bu. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan.
Silahkan. Sekarang saya tantang ya. Kalau tidak percaya, silahkan. Ini saya survei ini, semua sudah saya survei. Bahkan saya pribadi, kalau istri saya ngomong seperti itu, saya mikir. Tapi selama istri saya ketika tak guyoni malah, hati tenang, aman ini. Tapi ketika jawabannya seperti itu, saya nggak akan terpetik. Bahkan saya itu sudah berjanji. Saya sudah berjanji kepada umi saya. Saya bertanya, kamu mau ada potensi nikah lagi nggak? Enggak. Saya jujur, saya kalau misalnya ditanya pengen nikah lagi, enggak. Tapi kalau misalnya istri saya ngizinin saya nikah lagi, malah saya semakin takut. Nggak diizinin aja saya takut, apalagi diizinkan. Maka laki-laki itu sejatinya suka tantangan. Maka ketika seperti itu tantang aja. Pak, silahkan. Bapak kalau mau nikah lagi silahkan. Tanggung di akhirat. Bapak nggak adil sedikit, nanti di akhirat miring. Semua orang, manusia pertama sampai manusia terakhir itu akan bisa melihat Bapak dan akan mengejek Bapak, dipoyoi. Kita dipoyoi orang satu kota aja sudah minder. Lah ini yang moyoi kita, yang mengejek kita, manusia pertama sampai manusia terakhir. Kira-kira jumlahnya pinten, Bu? Maka kalau seperti itu paham nggak? Tantang aja. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Insya Allah ini sudah teruji. Wa ilaihil masir, dan kelak nanti di akhirat manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Jadi ibu-ibu ketika misalnya kita dicemooh atau apapun, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat kita. Bahkan bukan hanya ketika kita sudah mengucapkannya. Baru terbetik saja Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah tahu. Ibu-ibu setelah kajian ini mau ngapain itu Allah tahu. Apakah berbuat baik atau berbuat buruk, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi ini hendaklah ini kita jadikan muhasabah, kita perenungan. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang ada di dada manusia. Alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadaku wa bala amrihim walahum adabun alim. Apakah belum sampai kepada kalian sebuah kabar, berita tentang orang-orang yang mendustakan para nabi, umat-umat terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaumnya nabi-nabi sebelumnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah kalian tidak pernah dengar, wahai kaum kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, apakah kalian tidak tahu kaum Hud, Saleh, Nabi Musa alaihissalam, bagaimana akibatnya Fir'aun, kaumnya Nabi Saleh yang membangkang? Apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian tidak pernah dengar? Yang mana kisah-kisah ini, kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa alaihissalam, kisah tersebut itu sangat familiar, sangat masyhur di kalangan orang Quraisy. Mereka tahu dari segi posisi letak itu tidak jauh dari Mekah, itu tidak jauh. Mekah itu berada di pinggiran mana? Mekah itu posisinya di mana kalau di peta? Mekah itu di pinggir pantai. Setelah pantai tersebut ada laut.
namanya Laut Merah atau terusan Suez yang memisahkan antara benua Asia dan benua Afrika. Ketika kita melewati terusan Suez, maka kita akan ketemu dengan apa? Mesir. Maka kisah Nabi Musa, Fir'aun di Mesir itu sangat familiar. Dari segi geografis sangat dekat, dan tentang kisah-kisah tersebut sudah diriwayatkan turun-temurun. Apa kalian tidak tahu akhir akibat orang-orang alladzina kafaru, orang-orang yang mendustakan para nabi, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, min qabl, sebelum kalian, tetangga kalian sendiri, umat-umat sebelum kalian. Fadaku wabala, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka akibat atau siksaan, walahum adabun alim. Fadaku itu Allah Subhanahu wa taala timpakan wabal itu bala, musibah, akibat. Dan akhir kesudahan mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaumnya Nabi Saleh dengan sebuah suara yang memekakkan telinga, sampai dikisahkan ketika umatnya Nabi Saleh yang kafir itu mendengar suara tersebut, gendang telinga mereka pecah. Dan ketika pecah, yang keluar apa? Darah? Bukan, nanah. Kalau darah itu normal. Kalau misalnya orang mimisan keluar darah, wajar. Sakit kan? Tapi wajar. Coba bayangkan orang mimisan keluarnya nanah. Kaumnya Nabi Saleh demikian, dengar suara, dan itu yang mendengar suara tersebut hanya umat-umat yang kafir. Pengikutnya Nabi Saleh tidak. Padahal mereka di tempat yang sama, di posisi yang sama, tapi mereka tidak dengar. Gendang telinga mereka pecah dan keluar nanah. Apakah mereka tidak sadar? Apakah kalian tidak sadar? Itu loh kaumnya Nabi Saleh. Tetangga kalian, dekat dari kalian, kisah-kisahnya sangat masyhur dari kalian. Begitu juga dengan Hud, kaumnya Nabi Hud. Ula itu kan di Saudi, masih satu negara. Ula itu sekitar 400 km dari Mekah atau Madinah. Jadi tidak jauh, posisinya tidak jauh dari Mekah dan Madinah. Apa kalian tidak tahu? Itu loh tetangga kalian di Ula. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan otot kawat tulang besi. Kaum Nabi Hud kan begitu, otot kawat tulang besi. Gunung aja bisa dipahat loh. Jadi rumah. Bagaimana akhir kesudahan mereka? Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena mereka tidak mau beriman. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Hal tersebut Allah binasakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka bayyinah, rasul-rasul dengan membawa wahyu, dengan membawa peringatan, faqalu abasaru yahdunana, apakah seorang manusia yang diutus kepada kami, yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghanallahu wallahu ghaniyyun hamid. Mereka malah melecehkan, masa yang diutus kepada kami itu adalah seorang manusia sebagaimana kami. Seakan-akan mereka meminta, kalau ingin mendakwahi kami, diutus jangan sejenis kami, malaikat. Padahal kalau diutus malaikat, bagaimana mau menjadi hujah? Komunikasinya bagaimana kalau misalnya diutus malaikat kepada manusia? Kan bingung. Beda kalau yang diutus itu adalah manusia, sama-sama makan, bahasanya sama, kebiasaannya sama, maka akan hujah tersebut akan tersampaikan. Kemudian tujuan dari diutusnya Nabi itu akan benar-benar bijaksana. Lah kalau yang diutus malaikat, bahasanya bingung, komunikasinya bagaimana? Kalau yang diutus kan sama-sama manusia.
bahasanya sama, kebiasaannya sama, sehingga akan terjalin komunikasi. Orang itu kan nggak akan tahu sesuatu ini benar atau salah, kecuali ada orang yang memberitahu. Lah kalau nggak ada yang ngasih tahu, komunikasinya aja, orang ketika komunikasi nggak nyambung, kira-kira saling paham atau enggak? Satunya misalnya ada orang cuma bisa bahasa Jawa, satunya cuma bisa bahasa Sunda. Nah, ada kemungkinan bisa menyambungkan antara kedua orang tersebut adalah bahasa Indonesia. Ternyata dua-duanya nggak bisa bahasa Indonesia. Misalnya ada jamaah umroh tersesat di Mekah, cuma bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia. Satunya cuma bisa bahasa Sunda, nggak ada name tag-nya, nggak ada identitasnya, bingung. Satunya ngomong, aku tersesat aku bingung hotelku ning ngendi, tak goleki kan mau ora ketemu, aku warawiri rono ngalor ngidul ngetan ngulon kok tak golek ora ketemu yo. Terus satunya teh punten teh Teteh ngomong apa? Saya tidak tahu. Kan bingung, nggak nyambung. Nah kira-kira ini sama-sama manusia ya, beda bahasa. Kira-kira tujuan diutusnya Nabi itu, misalnya Nabi ngomongnya bahasa Arab, satunya ngomong misalnya bahasa Jawa. Kira-kira umat yang didakwahi itu paham enggak? Enggak. Maka seakan-akan orang kafir Quraisy itu menantang, minta, kok yang diutus kepada kami itu manusia, mbok yang diutus yang lebih baik dibanding kita gitu kan, malaikat kan lebih baik dibanding kita. Nah itulah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, seakan-akan mereka mengatakan, masa kami cuma mengikuti satu orang ini Muhammad, sedangkan kita yang menyembah berhala kan banyak, ada ratusan, ada ribuan. Masa kami cuma suruh ngikutin manusia satu itu kan nggak masuk akal. Cuma ikut Muhammad cuma satu, dan Muhammad itu pengikutnya sedikit. Kita orang-orang yang menyembah berhala itu banyak. Nah, mereka nggak sadar gitu loh. Mereka nggak sadar kenapa. Nah kalau suruh ngikutin manusia kan lebih masuk akal dibanding mengikuti patung. Nah sekarang siapa yang memerintahkan mereka untuk menyembah patung? Siapa yang memerintahkan kita untuk menyembah patung? Ada. Kok bisa? Ini Muhammad memerintahkan kalian untuk menyembah Allah. Yang memerintahkan kalian untuk menyembah patung itu siapa? Tidak ada. Seakan-akan mereka mengatakan, masa kami harus cuma mengikuti orang satu ini? Loh kalian menyembah patung aja bisa kok, masa ngikuti Muhammad tidak bisa? Masuk akal tidak kira-kira? Logika mereka kan terbantah di sini gitu. Kita kan diperintahkan untuk menyembah Allah. Kita sembah Allah. Misalnya ada seorang ustadz, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tapi di sisi yang lain ada orang yang memerintahkan, ayo kita menyembah kepada penghuni laut atau penghuni gunung. Kok bisa kita taat kepada mereka? Siapa penghuni gunung? Siapa penghuni laut tersebut? Apakah dia yang memberi rezeki kita? Tidak. Apakah Dewi Sri yang memberikan kita kelestarian panen yang melimpah ruah? Kan tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Maka kalau misalnya pengen misalnya panennya itu menjadi panen yang sukses, ya sudah, kita sedekah. Bukan sedekah bumi, bukan sedekah laut, sedekah kepada orang-orang terdekat. Itu lebih masuk akal. Karena apa? Kita tawasul dengan amal soleh.
Lah kalau misalnya kita sedekah bumi, sedekah laut, ngelarung sesajen, beli makanan kepada penghuni penunggu pohon, siapa yang mau makan gitu. Kita sedekah kepada tetangga sebelah, jelas ada dalilnya. Kita bisa tawasul dengan amal soleh, jelas ada dalilnya, jelas perbuatan kita ini dilandasi dalil yang sahih, dalil yang benar. Lah kalau ngelarang sesajen, sedekah bumi, siapa yang kita ikuti gitu loh? Dalilnya apa? Sumbernya mana? Kan tidak ada gitu loh. Sama-sama mengikuti manusia, mbok pilih yang selamat dibanding milih yang tidak selamat. Sama-sama memerintahkan kepada sesuatu sedekah, mbok pilih yang menuju surga, jangan menuju neraka. Logikanya yang mana? Logikanya dipakai gitu loh. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.